Saudara dan saudara terkasih, kepada para muridnya Yesus menegaskan, menyatakan, bukan menghimbau, bukan mengajak, tetapi menyatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Ini bukan pilihan, ini bukan cita-cita, tetapi kamu memang garam dunia. Berkaitan dengan garam, dalam kitab suci ada cerita orang sungguh-sungguh menjadi garam, yakni istri Lot yang menoleh. Dan sudah terkasih, ketika hal itu terjadi, ternyata semua orang justru menyayangkannya. Kenapa dia menjadi garam? Saudara yang terkasih, kali ini ditegaskan kamu adalah garam itu. Tetapi ketika orang sungguh menjadi garam, ternyata disayangkan. Kenapa? Jawabannya sangat simpel, jawabannya sangat sederhana. Ibaratnya demikian. Anda sedang menikmati makanan. Ternyata masih ada garam yang sempat Anda lihat karena garam itu masih punya bentuk. Kalau dalam bahasa Jawa jelas, garam itu masih berupa peringkilan, atau kalau lebih besar, perongkolan. Dan pasti kalau itu ada dalam makanan Anda akan membuangnya. Karena memang tidak ada gunanya garam yang masih berbentuk itu, garam yang masih kelihatan itu, garam yang masih bisa untuk dilihat, itu memang tidak ada gunanya. Siapa mau diberi garam? Orang lapar, orang sakit, orang yang menderita pun tidak pernah akan mau diberi garam itu. Jadi singkatnya, kalau garam itu masih berbentuk, kalau garam itu masih bisa diraba, dilihat, berarti memang tidak ada gunanya dan justru bisa mengganggu. Tetapi Yesus berkata, kamu adalah garam itu. Maksudnya bukan sebagai garam yang masih punya bentuk, tetapi garam yang siap melebur, garam yang tidak lagi kelihatan, garam yang tidak lagi tampak. Kalau dalam bahasa politik, garam adalah seseorang, sesuatu yang punya pengaruh baik tentu saja, membuat kehidupan lebih enak, membuat hidup bersama lebih nyaman, membuat kehidupan lebih bergembira, tetapi tanpa bendera. Sehingga memang tidak ada kesempatan untuk dipuji, tidak ada kesempatan untuk diakui, tidak ada alasan untuk ditinggikan. Garam itu baru berguna kalau melebur, kalau hilang wujudnya. Contoh yang paling mudah adalah suatu kelompok kelihatan lebih ceria, suatu kelompok tampak lebih hidup, suatu kelompok tampak lebih menyenangkan karena Anda ada di situ. Anda tidak pernah disebut kehebatannya, Anda bahkan tidak pernah dipuji kehebatannya, tetapi kehadiran Anda membuat nyaman, membuat tentram.
Tapi sebaliknya bisa jadi kehidupan bersama justru dengan kehadiran kita membuat tidak nyaman, membuat orang gelisah, membuat orang akhirnya uring-uringan. Berarti kita bukan garam itu. Dan Yesus menyatakan dengan tegas, kamu adalah garam itu. Dan saya percaya saudara dan saudara kasih, tidak ada garam yang tidak mempunyai kemampuan mengasinkan, itu tidak ada. Artinya kepada kita seolah ditandaskan bahwa tidak mungkin kita ini tidak menjadi garam. Tidak mungkin kita punya alasan terus kemudian kita berkata saya tidak ada gunanya, saya mempunyai banyak kekurangan, saya tidak mempunyai kelebihan. Berarti siapakah saya sehingga saya pasti tidak akan berguna dalam kehidupan bersama. Tidak ada alasan. Karena garam itu selama dia mau melebur menjadi satu dengan yang lainnya. Kalau dalam makanan siap bersatu dengan brokoli, siap bersatu dengan kentang, siap bersatu dengan jahe, siap bersatu dengan siapapun, orang pasti berguna. Menjadi tidak berguna kalau tinggal diam di rumah saja, duduk di pojok, kemudian merana, kemudian merasa bahwa saya tidak berguna. Dan memang benar, selama saya terus menerus kemudian masih membiarkan diri kelihatan menyendiri, ibarat garam yang kelihatan justru akan mengganggu dan pasti akan dibuang. Saudara dan saudara kasih, kemudian ditegaskan juga oleh Yesus bahwa kamu adalah cahaya dunia. Mana ada orang menyalakan pelita kemudian ditaruh di bawah tempayan? Mana ada orang menyalakan pelita kemudian dibiarkan ada di bawah tempat tidur? Lagi-lagi justru akan merusak, justru akan menghancurkan. Tetapi dikatakan kamu itu terang, sehingga membuat yang lain jelas, membuat orang menemukan jalannya, membuat orang menjadi ngerti apa yang harus dilakukan. Itulah terang. Lagi-lagi tidak mungkin orang menyalakan pelita dan ditaruh di bawah tempayan. Yang mau dikatakan oleh Yesus adalah tidak mungkin Tuhan menghadirkan kita di dunia ini, di tengah keluarga, di tengah masyarakat tanpa alasan, tanpa tujuan. Pasti ada maksud, pasti ada alasan. Kalau setiap orang itu nyatanya dilahirkan dan nyatanya hidup di dunia ini. Saudara dan saudara kasih, kapan kita menjadi garam? Kapan kita menjadi terang? Ada saatnya. Tentu saja untuk menjadi berguna dalam keadaan tertentu kita lebih baik menjadi garam itu. Tetapi akan ada saat lain bahwa kita harus menjadi terang, yang artinya menunjukkan siapa kita, menunjukkan bendera kita. Contoh paling mudah. Kalau saya hidup di suatu kampung yang orang tidak mengenal Yesus Kristus, apalagi ketika bicara tentang Yesus Kristus tidak memungkinkan, maka saya akan lebih banyak tampil sebagai garam. Menjadikan kehidupan itu lebih baik, tidak usah orang tahu siapa saya, apa agama saya, apa kedudukan saya. Tetapi ada tempat tertentu yang memungkinkan saya tampil menjadi sangat jelas.
Saya adalah seorang pastor, kedudukan saya adalah ini dan tugas saya adalah ini. Saya melakukan ini karena Yesus Kristus Tuhan yang saya imani. Saudara dan terkasih, maka nanti di tempat lain Yesus berkata, lihat, saya mengutus engkau seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Maka hendaklah engkau tulus seperti merpati, hendaklah engkau cerdik seperti ular. Diharapkan kita menjadi bijaksana kapan kita akan tampil sebagai garam, kapan kita akan menunjukkan diri sebagai terang atau cahaya itu. Seperti apakah konkretnya ketika kita menjadi garam? Bacaan pertama menyatakannya dengan jelas. Kita menjadi garam itu, kita menjadi terang itu ketika kita siap berbagi makanan, berbagi pakaian, berbagi tempat. Bahkan juga dikatakan ketika kita tidak saling menunjuk dengan jari, yang artinya tidak saling menyalahkan, tidak saling menghina, tidak saling merendahkan. Pada saat itulah kita menjadi garam dan terang itu. Kemudian bacaan kedua, Paulus berkata, memang tidak harus sangat jelas ketika kita berwarta. Tidak harus sangat pasti ketika kita menyampaikan yang benar. Mengapa? Karena ketika kita bicara, ketika kita menyampaikan sesuatu, Yesus sendirilah yang akan menjelaskannya kepada orang lain. Ketika kita mengatakan sesuatu, walaupun barangkali tidak meyakinkan, Roh Kuduslah yang sebenarnya akan menjadi komunikatornya. Roh Kuduslah itu yang akan memberitahukan makna dan artinya. Saudara dan saudara kasih, bukan suatu pilihan, bukan suatu himbauan, sehingga tidak ada alasan untuk menyangkalnya bahwa kita adalah garam itu, bahwa kita adalah terang itu. Satu hal yang harus kita lakukan hanyalah jangan membiarkan kita tersendiri hidup menyepi, tetapi siaplah untuk terjun, untuk terlibat dalam kehidupan bersama. Itulah syaratnya, maka kita menjalankan, menghayati hidup seperti yang dikatakan Yesus, kamu adalah garam yang tanpa kelihatan akan membuat segalanya terasa lebih enak, terasa lebih nyaman. Engkau adalah terang itu karena dengan kehadiran Anda, dengan kata-kata Anda, dengan sikap Anda, dengan tindakan Anda, orang tidak terus dalam kebingungan, tetapi menjadi jelas dan tegas, tahu siapa dirinya, dan akhirnya dapat melakukan yang seharusnya. Engkau adalah garam dan terang dunia.